atas waktunya. Tim ustadzah dan para ustadz yang dirahmati Allah, kita mulai materi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati para ustadz dan ustadzah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari yang berbahagia ini kita senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang tidak terhingga. Yang salah satu nikmat terbesar dalam hidup ini adalah Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk senantiasa melakukan perbaikan diri. Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ilmu dan amal kita. Alangkah bahagianya setiap muslim dan muslimah yang ia senantiasa kesehariannya, waktunya, detiknya senantiasa ia gunakan untuk meningkatkan ilmu dan amal. Terutama kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang murabbi yang memiliki tanggung jawab yang besar, amanah yang berat, yang kita berusaha untuk menunaikan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Salah satu sarana agar kita bisa menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya adalah kita harus senantiasa belajar. Belajar tarbiyah Islamiyah, belajar metode pendidikan Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga harapannya semoga kita di dalam mendidik generasi umat ini bisa meneladani pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih dalam pembahasan Al-Khasaisu wal Mumayyizat fi Sinnit Tamyiz. Kita masih membahas keistimewaan tarbiyah di usia tamyiz, yang mana kemarin telah kita bahas di antara keistimewaan dan kekhususan usia tamyiz adalah yang pertama at-tamyiz, yang mana seorang anak mulai bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi dirinya. Kemudian berikutnya di antara khasais, keistimewaan usia tamyiz adalah ta'addudu masadirit tarbiyah. Sumber tarbiyah yang diterima oleh anak usia tamyiz itu semakin banyak. Tidak hanya dari keluarga, dari sekolah, bahkan dari lingkungan sekitarnya. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan khasais yang penting. Khasais yang berikutnya adalah
halaman 82. Tafattuhul madariki wa numuha. Anak usia tamyiz itu apa? Akan semakin terbuka wawasannya, akan semakin berkembang cakrawalanya. Sehingga di sini mu'alif mengatakan bil wusuli ila hadhil marhalah, dengan sampainya anak pada usia tamyiz, tatafattahu madarikus sabi, maka akan semakin terbuka wawasan anak. Wa yasdadu idrakuhu, bahkan anak usia tamyiz itu akan bertambah kemampuannya dalam memahami sesuatu. Ini yang harus kita pahami para ustadz dan ustadzah. Anak usia tamyiz itu wawasannya mulai terbuka dan kemampuan dalam memahami itu akan semakin bertambah. Fahuwa yudrikuz zaman, dia akan bisa memahami waktu. Kalau anak TK mungkin urusan jam waktu belum terlalu paham. Beda dengan anak yang sudah masuk SD. Kama yastati'u an yumayyiza bainal yaddil yumna wa yaddil yusra, sebagaimana anak usia tamyiz itu mampu membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri. Qala Mu'ad bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani limra'atihi, berkata Mu'ad bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani kepada istrinya, mata yusalli shabi, kapan anak itu mulai sholat? Faqalat, maka istrinya menjawab, kana rajulun minna yadhkuru an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila an dhalik faqala fa yaminahu min shimalihi famurhu bis shalah. Jika anak sudah paham mana yang kanan dan mana yang kiri, famuruhu bis shalah, perintahkanlah dia untuk sholat. Wa yasdadu idrakus sabi syai'an fa syai'an, dan kemampuan anak usia tamyiz dalam memahami itu akan semakin bertambah sedikit demi sedikit. Wa khasatan fi wasati hadhil marhalah wa akhiriha, terlebih lagi pada usia pertengahan dan akhir dari usia tamyiz. Wa tasiru ladaihi al-qudratu ala fahmil istidlali wa mumarasatihi, dan anak usia tamyiz itu akan memiliki kemampuan untuk memahami istidlal, ya, dan juga apa? Melatihnya. Wa adamu qabulil umuri illa bidaliliha, ini yang harus kita pahami ustadzah. Anak usia tamyiz kadang apa? Enggak mau menerima sesuatu kecuali dengan apa? Dalilnya. Kenapa bisa gini? Kenapa bisa gitu? Dalilnya apa? Terkadang pertanyaan yang banyak, kita pun terkadang dibuat pusing untuk menjawabnya. Waqtisyafu ma fil ma'lumati min akhta'in aw tanaqudatin, dan anak usia tamyiz itu mulai memahami maklumat-maklumat, menyingkap pengetahuan berupa hal-hal yang salah atau hal-hal yang bertolak belakang. Fa'ala dzalik, maka atas dasar ini,
Fala yanbaghi ihmalu qudrati shabi ala tafkir. Maka kita nggak boleh mengabaikan kemampuan anak ini dalam berpikir. Sehingga kita lihat sebagian ya, banyak dari anak SD itu apa? Kritis-kritis pemahamannya. Mulai kritis ya. Kenapa ustadz gini, kenapa ustadz gitu, kenapa ustadzah seperti itu. Bahkan saking kritisnya terkadang anak usia tamyiz itu bisa memahami seandainya kita itu apa, ada sesuatu unsur ya, lebih menyayangi teman yang lain daripada dia sendiri. Terkadang ada perasaan kenapa ustadz dan ustadzah kok seolah-olah pilih kasih, seolah-olah si A kok lebih disayangi daripada saya. Ini mulai berpikir. Anak mulai melihat indikasi-indikasi. Sehingga kita sebagai seorang murabbi, sebagai seorang pendidik harus menyadari hal ini. Anak semakin kritis, kita pun harus apa? Meminimalisir, jangan sampai ada anggapan anak-anak apa kita itu mengistimewakan si A. Kita itu apa, ada unsur mungkin lebih pilih kasih dengan si B. Karena kesenjangan inilah yang terkadang menyebabkan hubungan pertemanan antara mereka tidak harmonis. Bahkan terkadang anak SD itu anak yang paling disayang sama ustadznya, kadang apa? Dibully. Jadi anak kesayangan ustadznya atau ustadzahnya malah apa? Disingkirkan atau dijauhi. Wa nadharu ilaihi ala annahu qasirun an bulughi dzalikal mustawa. Jangan sampai kita berpendapat memandang bahwasanya anak usia ini nggak mungkin berpikiran seperti itu. Ya. Mereka sudah paham, mereka sudah mulai tafkir, berpikir. Fa inna minhum man takuna ladaihi tasawuratun wa afkarun ibdaiyah. Bahkan di antara mereka anak yang sudah masuk usia tamyiz itu memiliki apa? Kemampuan untuk tasawurat, menggambarkan sesuatu atau apa? Mengungkapkan pikiran baru atau apa? Usul, memberikan saran, memberikan kritik. Bal inna minhum man ya'ti bi ba'dil as'ilah. Bahkan di antara mereka ada yang memberikan sebagian pertanyaan allati rubbama ya'jisu aw yatahayyaru fi ijabatiha man huwa akbaru minhu. Yang mana terkadang pertanyaan mereka itu apa? Kita nggak mampu menjawabnya atau mungkin bingung mau menjawab apa. Wa fi hadhil marhalati tasuru inda as-sabi as'ilatun lam takun tusaru min qabl. Dan pada marhalah ini ayuhal ustadz wal ustadzah, anak-anak mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Lakin idza lam yakun indal murabbi jawabun ala dzalik at-tasa'ulu famadza yaf'al. Akan tetapi apa? Apabila seorang murabbi nggak punya jawaban, maka apa yang akan ia lakukan? Contoh, biasanya ibu-ibu kan biasanya sholat. Ketika ibu-ibu sholat, kemudian anaknya, ketika ada ibu-ibu yang tidak sholat karena datang bulan, mungkin anak ada yang bertanya, Bu, kenapa nggak sholat lagi? Ibu udah nggak sholat 5 hari. Kira-kira bagaimana kita menjelaskannya? Apakah kita jelaskan terus terang? Nanti kalau kita jawab ibu sedang haid, akhirnya anak juga akan tanya lagi, haid itu apa? Kenapa kalau orang haid kok nggak boleh sholat?
terus akan dikejar. Anak mulai di sini apa? Mencari istidlal, alasan, sebab, mengapa dan kenapa. Ba'dul murabbina qad yujibu bijawabin wa huwa ya'lamu annahu ghairu sahih. Sebagian pendidik ada yang terkadang menjawab dengan jawaban yang dia paham bahwasanya jawaban itu salah, nggak benar. Istilahnya kalau ditanya ya sekenanya saja. Padahal kalau anak usia tamyiz itu sering bertanya, itu tanda kebaikan. Ya, kenapa kipas angin bisa berputar? Ya. Kenapa ada malam, ada siang? Kenapa ada lampu? Kenapa kulkas kok dingin? Ya. Nah, terkadang seorang murabbi menjawabnya sekenanya saja, dan terkadang menjawab dengan jawaban yang tidak benar. Wa ba'duhum qad yujibu wa huwa la yadri hal dalil jawabu sahihun am la. Sebagian mereka menjawab dengan jawaban yang dia sendiri nggak tahu jawabannya benar atau salah. Gimana kalau ada anak ya bertanya, Pak, Bu, ini yang benar matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Ya. Wa ba'duhum qad yafta'ilu mushkilatan ma'ahu aw ma'ahadin fil bait aw il fasli dirasi hatta yansarifa as-sabi anis soal. Ya, terkadang ya seorang anak itu mendapatkan muskilah di rumah atau di kelasnya sehingga apa? Ya, dia muncul pertanyaan ini. Ya. Wa yasqutu bi fi'lil mawqifil jadid wa ba'duhum rabbama qala anal an mut'abun salni anhu ba'da fatrah ala amalin an yansasabi ba'da dhalik. Bahkan terkadang orang tua atau murabbi itu ketika ditanya seorang anak terkadang apa? Nanti Umi jawab nanti saja. Padahal nanti itu adalah apa? Terkadang alasannya biar nanti anak lupa. Anak lupa ya, nggak bertanya lagi. Nah, beliau di sini memberikan sebuah sikap yang tepat ketika anak itu mulai banyak bertanya. Wal mauqiful ladzi yanbaghi al murabbi an yaslukahu fi hadhil halah. Dan sikap yang selayaknya seorang murabbi ia tempuh dalam kondisi seperti ini, huwa annahu idza amkanahu an yatawassala ila jawab bi tariqatin dzakiyah. Ini kalau bisa ia jawab dengan metode yang cerdas. Ka'an yakula hada su'alun jayyid. Metode menjawab yang cerdas seperti apa? Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali. Ya. Natrahuhu ala ikhwanika linara man minhum ya'riful jawab. Coba kita berikan pertanyaan ini kepada saudara-saudaramu, kita lihat siapa di antara mereka yang tahu jawabannya. Nanti akan berlomba mencari jawabannya. Wa qad yaftahu kalama ahadil abna'i aw talamidi tariqan ila jawabis sahih. Dan terkadang apa? Membuka perkataan salah satu dari anak atau murid-murid yang membuka apa? Jalan ya untuk jawaban yang benar, dikasih apa namanya? Kode atau tanda. Wa yumkinu lil murabbi aidan an yu'lina annahu a'tal aulada wasatan lil bahsi 'alal jawab muddata yaumin aw nahwa dzalik. Atau jika ada suatu pertanyaan, kita bisa memberikan pengumuman
memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mencari jawabannya dalam waktu sehari atau semisalnya. Wa annahu yatakhassasu jaizatan liman ya'ti bil jawabis salim. Ini bisa kita terapkan dan akan memberikan hadiah. Hadiah itu enggak harus yang besar, ya harus bernilai tinggi enggak. Ya, anak itu dikasih hadiah apa? Permen saja sudah senang. Ya. Liman ya'ti bil jawabis salim, bagi yang bisa memberikan jawaban yang benar. Wa yakunu hada makhrajan hasanan yu'til murabbiya fursatan minal waqti lil bahsi an jawabis soal madhkur. Nah, ini kalau nggak bisa jawab kita. Ini adalah metode ya. Kalau kita ditanya oleh murid kita, anak didik kita dengan satu pertanyaan dan kita nggak tahu jawabannya, salah satu metode yang bagiah apa? Kita jadikan PR. Siapa yang tahu jawabannya nanti bisa kasih hadiah. Padahal kita nggak tahu jawabannya. Makhrajan hasanan. Jadi makhraj ya, jalan keluar yang baik, memberikan kesempatan ya waktu untuk mencari jawabannya. Dari khasais usia tamyiz, intinya adalah apa? Kita harus paham anak usia tamyiz itu ya mulai apa? Dia memahami apa yang ada sekitarnya, kadang mulai memberikan saran atau kritikan, masukan, mulai banyak bertanya. Seorang murabbi yang sukses adalah seorang murabbi yang memahami kondisi anak didiknya. Ya kan, dalam usia ini bisa apa saja anak didik kita. Ini inti dari keistimewaan ya tafattuhul madariki wa numuha. Ini insya Allah nggak terlalu panjang ya, intinya seperti itu. Kita lanjutkan khosais yang berikutnya. Ini khosais yang terakhir sebelum kita masuk awaik wal muskilat. Di bawahnya halaman 84 paragraf paling bawah. Min khosais sini tamyiz, di antara keistimewaan kekhususan anak usia tamyiz adalah takwinul alaqatil ijtimaiyah. Anak usia tamyiz itu mulai membangun hubungan sosial, mulai belajar bagaimana caranya bersosialisasi, bermasyarakat, bersahabat. Kata beliau mu'allif, natijatul li khuruji sabi al-mutakarrir minal baiti wad dihabi ilal masjidi wal madrasah wal ihtikak bi aqranihi fi tilkal amakin. Sebagai hasil ya, hasil akibat keluarnya anak berulang-ulang ya, keluar dari rumah, pergi ke masjid, pergi ke sekolah ya, bergaul dengan teman-temannya di tempat tersebut, di sekolah, di masjid. Yabda'u sabi fit takwini alaqatin ijtimaiyah. Maka anak akan mulai membangun jiwa sosialisasinya, hubungan sosialnya. Ausa min alaqatihi sabiqah allati kanat qasiratan ala ikhwatihi au aqaribihi. Jadi alaqah, hubungan sosialnya akan lebih luas dari hubungan sosial sebelumnya. Kalau sebelumnya kemarin ya bersosialisasinya itu terbatas saudara kandungnya atau kerabatnya, sekarang mulai meluas. Wa yadharu minas sabi ar-raghbatu fi taqwini shadaqati wal alaqat. Bahkan apa?
nampak pada diri anak itu keinginan untuk membentuk, membangun persahabatan, relasi-relasi, hubungan, pertemanan. Ini yang harus kita pahami. Nah, ini sebenarnya adalah sisi yang positif ketika anak mulai bersosialisasi. Karena kita terkadang sebagai orang tua atau sebagai seorang pendidik terkadang kesusahan dalam melatih anak bersosialisasi. Ada sebagian anak itu yang pemalu, nggak mau berteman, nggak mau bergaul. Ada yang pendiam. Kita sendiri sebagai orang tua dan pendidik terkadang malah bingung. Jadi kalau anak itu memiliki banyak teman, banyak sahabat, itu adalah hal yang positif baginya. Menurut penelitian menunjukkan bahwa seorang anak yang memiliki masalah dalam berinteraksi dengan teman sebayanya, ini punya masalah karena dia nggak memiliki kemampuan untuk bergaul dengan baik, bersosialisasi dengan baik dengan temannya, sehingga memiliki masalah dengan teman-temannya. Nah, ini kalau punya masalah dalam berinteraksi dengan teman sebayanya, maka apa? Terkadang cenderung mengalami guncangan emosi yang lebih besar. Guncangan emosi yang lebih besar dibandingkan anak yang memiliki banyak teman. Kita lihat di sebagiannya, terkadang di sebagian sekolah itu ada anak yang pendiam. Diam saja di kelas, anak-anak teman-temannya main keluar, ada yang main kelereng, ada yang gobak sodor, ada yang petak umpet, dia diam di kelas. Apakah ini hal yang positif? Bahkan dalam kondisi ekstrim, ayyuhal ustadz dan ustadzah, kalau ini dibiarkan berlarut sampai dewasa, maka guncangan emosi ini kalau nggak diatasi nanti akan bisa menyebabkan dia depresi, stres, bahkan ada yang bunuh diri. Ada siswi SMP yang bunuh diri karena dibully temannya. Loncat dari mana? Dari gedung sekolah. Nah, kita sebagai seorang pendidik harus peka jika ada anak yang memiliki kelainan dalam tanda kutip, maksudnya apa? Beda dengan anak-anak yang lainnya ceria, main kesana kemari, ini kok diam saja nggak mau bersosialisasi. Seorang anak yang pemalu, maka tidak ada salahnya kita ajarkan bersosialisasi dini untuk membangun karakternya. Ya, mungkin anak itu karakternya kan beda-beda ya. Ada yang sudah lahir itu pintar dalam bersosialisasi, ya, bakat. Tapi kalau anak yang memiliki kesulitan dalam bersosialisasi menyebabkan dia kurang percaya diri, ya, susah bergaul dengan teman sebayanya. Nah, keterampilan bersosialisasi ini harus diasah. Yang sebenarnya ini sangat dipengaruhi dengan kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya itu ya pendiam, pemalu, ya kurang bergaul dengan masyarakat, maka tipe anaknya pun akan seperti itu. Ibarat buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jadi orang-orang dekat anak atau lingkungan itu berpengaruh besar dalam pembentukan karakter anak. Itu mudah selesai atau enggak? Ya. Maka hal ini yang harus kita pahami
kalau keluarganya, orang tuanya itu terkenal dengan, maksudnya apa? Supel, ramah, ya. Orang-orang sekitarnya pun demikian, maka anak pun akan mencontoh. Ya. Kalau kita berpapasan dengan tetangga, sering haru-haru, supel, ramah, sok supel, sok ramah, sok apa lagi? Sok akrab, itu bagus gak? Bagus ya, kadang-kadang kan gitu ya. Wah, kamu sok akrab, sok gaul, sok ramah. Yang penting bukan sok-sokannya. Itu bagus. Ya, dalam artian memang harus ramah, harus supel. Ini yang harus kita pegang. Ketika anak cenderung pemalu, canggung, takut orang. Ya, terkadang anak itu apa? Takut orang. Terkadang mau berpapasan dengan orang saja takut, milih jalan yang lain. Pernah nggak? Ustadz-ustadzah pernah nggak daripada berpapasan dengan ya bapak ini atau ibu ini, lebih baik apa? Muter, takut orang. Ya. Jadi kita harus perlahan mengajari anak untuk cara berinteraksi, bersosialisasi dengan berbagai macam beragam ya manusia latar belakangnya. Jadi di antara cara untuk membantu dalam mengajarkan anak ya membentuk alaqatul ijtimaiyah, hubungan sosialisasi tadi ya, dengan apa? Memberikan contoh yang baik. Kita sebagai uswatun hasanah. Karena anak itu apa? Seringnya mencontoh perilaku dan sikap dari orang tua. Jadi anak itu melihat bagaimana orang tua menyapa, bagaimana orang tua berbicara dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Ya, ketika anak mencontoh orang tuanya, maka ini apa? Anak tersebut akan mudah dalam bersosialisasi dengan teman-temannya. Jadi cara berinteraksi lingkungan sekitar ya itu sangat bergantung ya pada pengaruh apa pola asuh. Bagaimana hubungan ya yang ada dalam keluarganya. Dan ternyata menurut penelitian, anak-anak yang sering bermain dengan orang tuanya, itu biasanya lebih terampil dalam bergaul dengan teman-temannya. Jadi orang tua harus hangat ya, jangan dingin sama anaknya. Harus apa? Harus bersifat hangat, terampil bersosialisasi ya. Agar apa? Agar anak pun mudah kita arahkan. Jadi kita pun harus memberikan contoh, petunjuk ya. Bagaimana cara menyapa orang lain, ya memberi respon positif. Ya. Sehingga ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah, ini sifat orang tua ya, harus hangat dan penuh cinta. Ya, hubungan hangat dapat diperkuat dengan apa? Dengan sering aktivitas bersama. Ya, bermain bersama. Kemudian yang berikutnya yang bisa membantu membangun anak ya jiwa sosialisasinya adalah apa? Dengan cara biarkan anak berekspresi. Berikan kesempatan anak untuk berkumpul dengan teman-temannya. Kalau anak terlalu dikukung ya, karena sebagian orang tua itu ada yang over apa? Ada yang over dalam protektifnya ya. Sehingga apa? Saking khawatirnya berlebihan nanti kalau terpengaruh dengan teman buruknya, sehingga apa? Melarang anaknya bermain.
Pernah ada tetangga, ada yang mungkin terlalu protektifnya itu terlalu over, sehingga anaknya nggak boleh bermain dengan tetangganya, sehingga akhirnya dia jadi pemalu, jadi pemurung, jadi apa lagi? Ya penakut, nggak mau bersosial, jadi takut orang, ya. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini salah satu metodenya. Dan diantaranya pula adalah bangkitkan rasa percaya diri. Karena orang tua itu paling tahu dengan karakter anak. Tahu ini kelebihan anak saya seperti ini, kekurangannya ini. Jika adanya kita menemui kekurangan, kurang percaya diri dalam bergaul, bersosialisasi, maka kita bangkitkan rasa percaya diri tersebut. Kenapa kok takut orang nak? Kenapa kok takut berpapasan? Kenapa lebih memilih menyendiri? Ditanya, kenapa Pak menyendiri? Uzlah gitu ya. Hanya uzlah, mengasingkan diri. Kenapa Pak Bu kok uzlah? Uzlah dari fitnah mas gitu ya. Karena sekarang zamannya fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat yang menyambar-nyambar hati. Saya khawatir hati saya tersambar. Jadi saya uzlah. Uzlah kemana Pak? Uzlah ke lereng-lereng gunung. Kenapa aku pergi ke lereng gunung? Untuk menyelamatkan agama saya gitu ya. Apakah sudah saatnya kita uzlah? Atau mana yang bagus? Ya. Itu antara uzlah dengan khultah bin nas. Manakah yang baik, uzlah atau bergaul dengan manusia? Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun. Yang bercampur baur dengan manusia, bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada yang nggak mau bermasyarakat, nggak mau bergaul, bersosialisasi dengan masyarakat dan tidak sabar atas gangguan mereka. Jadi kita pun harus bangkitkan rasa percaya diri tadi. Tadi kan juga mengajari etika tadi ya. Jadi ustaz dan ustadzah yang terhormati Allah, memang kita ada kekhawatiran kalau anak kita bermain dengan anak tetangga ini mungkin akhlaknya kurang baik, kita ada kekhawatiran. Tapi yang penting jangan terlalu protektif sehingga membatasi kesempatan anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya. Terus agar melatih jiwa sosialisasi anak adalah dengan cara jangan berikan gadget. Ya, sekarang anak itu karena malas bersosialisasi, karena asyik dengan dunia maya, asyik dengan game, asyik dengan HP-nya. Ini ternyata HP atau game ini ternyata berdampak buruk buat jiwa sosialisasi anak. Nanti anak akan malas bergaul dengan manusia, bergaul dengan temannya. Ini yang harus kita pahami. Lebih baik ya keluar. Kalau dahulu ya, yang mungkin sekarang itu sebagian anak-anak kehilangan kebahagiaan. Anak-anak masa lampau itu adalah bermain di alam bebas. Kalau sekarang kan ya banyak bermain HP-nya, main game. Kalau dahulu ya bermain di sawah, memanjat pohon, apalagi main sepak bola sambil hujan-hujanan, ya, berenang di sungai, cari burung, cari ikan. Itu Masya Allah. Berinteraksi dengan alam menjadikan anak itu lebih ceria daripada mengungkung diri di kamar, sibuk
asik dengan gamenya. Kemudian jelaskan arti teman, pentingnya punya banyak teman. Jadi kalau punya anak pribadi yang pribadinya tertutup, coba kita buka pribadi yang tertutup tersebut. Kita jelaskan ya, bagaimana caranya mendapatkan rasa nyaman dalam berinteraksi gitu ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Kita lanjutkan pembacaannya di sini, tinggal beberapa kalimat. Wa may bihim wal khirsi ala mawaddatihim. Jadi anak itu mulai membangun ya hubungan persahabatannya, pertemanannya, dan mulai ya terpengaruh ya dengan mereka, bahkan semangat untuk mencintai mereka, kasih sayang dengan mereka. Wa tabadulil muqtaniyati syakhsiyah ma'ahum awiz ziyarat, bahkan ya saling memberikan pengaruh, saling kepribadian masing-masing itu selain memberikan pengaruh, awiz ziyarat, saling berkunjung. Wa mislu hadzal ittijahi la yanbaghi man'uhu. Ini kalau kita melihat anak itu mulai bersosialisasi, mulai artinya dengan tetangganya, la yanbaghi man'uhu. Jadi kalau mulai membangun jiwa sosialisasinya, tidak selayaknya dilarang, dicegah bermain. Bal ta'dibuhu. Yang benar selayaknya diluruskan. Ya, diluruskan, kemudian dididik bagaimana bergaul dengan teman yang baik, bagaimana menjauhi teman yang kurang baik, hatta yata'awwada as-sabiyyu biarkan sehingga anak itu akan terbiasa bermuamalah dengan masyarakat. Wa huwa amma qaribun sayasiru rajulan, karena dia sebentar lagi dalam waktu dekat dia akan menjadi laki-laki yang dewasa. Yang mana kalau sudah dewasa kelak itu dituntut untuk berinteraksi yang baik, bersosialisasi yang baik. Fala budda an takuna lahul khibratul kafiyatu fi dzalik. Maka ketika dewasa itu sangat membutuhkan kemampuan berkomunikasi, berinteraksi. Ini harus memiliki pengalaman yang cukup, al-khibrah kafiyah. Lakin yanbaghi 'alal murabbi, akan tetapi sepantasnya bagi seorang murabbi an yatanabbaha li naw'iyati tarbiyati haula'il asdiqa. Nah, kita harus paham ya, berbagai macam jenis mereka, para teman-teman anak kita. Jadi kita harus paham, terkadang ya anak-anak itu mendapatkan hal yang negatif, banyak yang diperoleh dari teman-temannya. Terkadang orang tua mendengarkan ucapan anak pas, kurang etis, nggak baik. Ya, dari mana? Dari temannya. Wa dzalika li asarihi 'ala as-sabi fi hadhil marhalah. Ini karena ya pengaruh ya teman tadi dia dalam usia tamis ini. Haitsu hasatu naqdiyatu aw qudratuhu 'ala naqdi la tatajawazul mawaqif aniyah. Faqad ya'udu ila qawlin aw fi'l
waqtin qalil wa khasatan idza sadara an sadiqihi aw zamilihi. Walihada qalu as-sahibu sahib. Intinya yang harus kita pahami bahwasanya apa? As-sahibu sahib. Teman, sahabat itu bisa sahib, menyeret. Pengaruh teman sangat luar biasa. Sangat luar biasa. As-sahibu sahib. Betapa banyak orang soleh, orang baik berubah menjadi buruk karena salah pergaulan. Maka tugas kita sering kita singgung, termasuk tugas orang tua adalah memilihkan lingkungan yang baik buat anak. Jadi kalau punya tetangga yang soleh, tetangga yang baik, Masya Allah itu rezeki yang luar biasa. Al-jaru qabla dar, tetangga dulu baru rumah. Punya tetangga baik ketika ayah itu mau safar itu tenang. Ya, ketika bapak-bapak mau safar meninggalkan anak dan istri, tetangganya baik, tenang. Beda kalau tetangganya nggak baik, ditinggal safar apa? Was-was, khawatir. Ya. Wa ablaghu minhu qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dari agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah salah seorang di antara kalian, lihatlah dengan siapa dia berteman. Khalil itu apa? Yukhalil itu berarti teman akrab, teman dekat. Jadi agama, akhlak seseorang itu bisa dilihat dengan siapa ia berteman, dengan siapa ia bergaul, siapa teman dekatnya. Ini juga salah satu yang ditempuh para pemuda atau pemudi yang ingin ke jenjang pernikahan, ya ketika mau menikah, mau mengkhitbah, dia mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, informasi yang objektif. Dari mana? Dari teman-temannya. Siapa teman dekatnya? Karena kalau kita ingin mengetahui seseorang teman dekatnya siapa, maka dia nggak jauh-jauh dari teman dekatnya. As-sahibu sahib, falyandur ahadukum man yukhalil. Wa fi riwayatin yukhalid, dengan siapa ia bergaul, badalan min yukhalil. Wal khullah as-sadaqah wal mahabbah. Yukhalil atau khullah di sini adalah apa? Persahabatan, pertemanan atau dan kasih sayang. Sehingga ayuhal ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dua kekhususan keistimewaan usia tamyiz yang harus kita pahami. Yang pertama, tafattuhul madariki wa numuha, semakin terbuka ya wawasan dan kemampuan berpikir anak. Ini yang harus kita pahami. Jadi anak itu ya terkadang kritis. Kita pun bisa menjaga sikap, bagaimana sikap yang tepat ketika mendidik anak dalam usia tamyiz ini. Terkadang anak itu sangat peka. Kalau kita perlakukan dengan beda dengan temannya, itu peka mereka. Ya sangat peka. Kemudian keistimewaan yang kedua adalah apa? Mereka ya anak-anak usia tamyiz ini mulai membangun ya hubungan sosialnya. Hubungan apa? Interaksinya ya, sosialisasinya dengan teman-teman yang ada di sekitarnya. Maka tugas kita ya biarkan anak kita berlatih bersosialisasi,
Yang penting kita luruskan, kita arahkan agar tidak salah di dalam berinteraksi, ya, kita ajarkan bagaimana interaksi yang benar. Kita berikan contoh seperti ini, kalau ketemu orang, assalamualaikum, menyapa, kemana mbah, ya, kalau kita ajarkan seperti ini, insya Allah nanti anak kita pun akan mengikutinya. Demikian ayuhal ustadz dan ustadzah yang terhormati Allah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah berikutnya akan kita sampaikan awaiq wal muskilat. Namun sebelum kita tutup, sebagaimana biasa, barangkali ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, monggo kita persilahkan. Saat ini ada pertanyaan dari Ustazah. Ya. Yang pertama, dia bertanya, anak laki-laki yang tangis usia berapa bisa menjadi mahram perjalanan bagi ibu atau saudari perempuannya, atau apakah fisik tertentu ketika itu bisa mendampingi ibu atau saudarinya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menasihati anak yang mungkin sedikit ngeyel atau rada bandel? Syukran. Ya, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Yang pertama adalah soal usia berapa anak itu bisa menjadi mahram bagi ibunya. Kita lihat di sini hikmah disyariatkannya seorang akhwat atau ummahat, seorang wanita safar dengan mahram. Salah satu hikmahnya adalah untuk melindungi wanita dari kejahatan. Ya, dari apa? Dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika safar. Karena si safar itu berat, banyak kejahatan. Kita naik bis kadang apa? Dicopet, kadang ditodong, dimintai paksa. Ya. Safar itu qit'atun minal azab, bahkan apa ya, potongan dari siksa, maksudnya berat. Maka tentunya anak yang bisa untuk menjadi mahram mendampingi ibunya safar adalah anak yang bisa melindungi ibunya. Kapan? Itu anak ketika sudah balik. Ketika anak sudah apa? Sudah balik. Ya, sudah balik berarti dia apa ya? Sudah balik, insya Allah sudah bisa apa? Ya, melindungi ibunya. Kalau belum balik, belum dewasa, nanti malah apa? Ibunya yang melindungi anaknya. Gitu ya. Jadi mahram di sini ya memang mahram ya dari laki-laki yang dewasa. Sudah bisa melindungi ibunya. Gitu nggih, wallahu taala alam bisawab. Yang kedua, bagaimana menasihati anak yang suka ngeyel nggih? Nah, yang pertama kita lihat kenapa ngeyel? Ya, kenapa tersebut ngeyel? Kalau kita sudah lihat sebabnya kenapa ngeyel, kita introspeksi diri. Apakah metode kita dalam memberikan nasihat kurang pas, kurang tepat? Karena anak itu terkadang ngeyel karena kita kurang tepat dalam memberikan nasihat. Mungkin kurang lemah lembut, mungkin kurang bisa dicerna, mungkin kurang menyentuh. Jadi yang pertama kita tetap harus introspeksi diri. Apakah metode kita dalam memberikan nasihat itu sudah pas atau belum? Sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran Sunnah atau belum? Ya, karena sebagian orang tua dalam beri nasihat itu apa? Terkadang kurang pas. Ya, terkadang mungkin anaknya main bola sampai sore, habis langsung dimarahin, langsung
ada yang dimaki-maki, dimarahin habis-habisan. Sebagian orang tua ada yang anaknya ketika main sepak bola sampai larut malam, sampai mungkin hujan-hujanan sehingga khawatir masuk angin, sebagian apa? Langsung disuruh mandi dulu, suruh makan. Nah, ketika sambil makan baru apa? Dinasihati. Karena kalau nasihat kita ini bercampur dengan apa? Amarah, kita sudah apa? Sudah bercampur dengan rasa marah, jengkel dengan anak, maka nasihat kita ini susah untuk ikhlasnya, susah untuk tulusnya. Ya karena tadi ada tendensi amarah tadi, pengen melampiaskan. Jadi kita nasihatnya itu bukan niatnya untuk istilahnya apa? Memperbaiki, tapi untuk melampiaskan amarah. Beda kalau anak tadi pertama kita suruh mandi, sholat maghrib, terus kita ajak makan bareng. Nasihati pelan-pelan, kita deketi. Sebagian itu ada yang ketika sebagian ustadz ada yang menasihati santrinya apa? Iya, ajak makan keluar. Yuk ajak makan bareng keluar. Kenapa kamu kok gini? Ya kan, biasanya kamu nggak seperti ini, ada masalah apa? Bisa jadi karena ada masalah. Diajak makan bareng biar terbuka. Kecuali kalau memang anak tersebut terkenal apa? Ngeyelnya. Nah itu ya kita apa? Butuh kesabaran, ya butuh keikhlasan, didoakan, dan kita apa? Mencari uslub metode menasihati yang lebih mendekatkan untuk ia terima. Ya kita ajak berpikirlah. Kita ajak berpikir. Kalau ada yang kita ingatkan dengan kedua orang tuanya yang mungkin bapak ibumu itu apa? Capek, lelah, cari nafkah, kamu di sini untuk biaya sekolah kamu. Kok di sini kamu bermain-main saja, nggak mau belajar, apa nggak kasihan? Ya, sama orang tua. Kita sentuh hati dia. Jadi intinya tadi ya, yang pertama adalah apa? Kita cek, introspeksi diri, muhasabah, bagaimana niat kita dalam menasihati, dan metode kita sudah benar atau belum. Dan ini yang perlu diingat nih, ketika menasihati, perhatikan suasana hati orang yang kita nasihati. Kenapa? Perhatikan suasana hati orang yang kita nasihati. Kita menasihati orang ternyata suasananya lagi galau, atau suasananya lagi ya jengkel. Ya, kita nasihati orang tua, ketika kita pun memberikan masukan kepada orang tua, jangan memberikan masukan pada orang tua ketika orang tua banyak pikiran. Ya kan? Ketika memberikan masukan ya ketika kita rekreasi, makan bareng dengan orang tua, ketika pikiran lagi jernih. Orang dewasa saja ya, kalau suasananya itu nggak mendukung, itu apa? Susah menerima nasihat. Apalagi anak didik kita. Jadi cari kondisi suasana yang tepat untuk kita masuki nasihat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampun nggih? Cukup? Ya cukup sampai sekian, karena mohon maaf tidak bisa terlalu lama karena habis ini ada jadwal siaran, sehingga mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Fanaslallahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.